Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah pengawasan malam Rabu pasolatan di Masjid Nuruda 19 Kulondong rahimakumullah. Mari kita awali kegiatan malam hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Di antara nikmatnya adalah kita diberi kesempatan untuk sholat maghrib berjamaah di Masjid Nuruda 19 ini. Kemudian insya Allah dalam waktu mengisi ba'da maghrib sampai menjelang isya untuk thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita memulai kembali thalabul ilmi rutin, kajian malam Rabu atau kamar mengenai pasolatan di Masjid Nuruda 19 ini. Setelah kita sempat istirahat karena ada kegiatan bulan Ramadan dan Lebaran. Kita akan mulai lagi pasolatan malam hari ini. Kalau diurutkan yang saya catat itu ini pertemuan ke 143 dari tahun 2018 kalau tidak salah ya. Karena sempat kepotong Covid jadi sudah lama ya dari usianya. Alhamdulillah semakin bertambah jamaah, mudah-mudahan ini bisa membuat kemakmuran masjid ini, Masjid Nuruda 19 Kulondong ini, kemudian juga mendapatkan keberkahan bagi jamaah semuanya. Duduknya kita insya Allah dalam thalabul ilmi, dalam majelis ilmu itu akan menjadikan kita lebih mulia. Allah akan angkat derajat kita karena kita menuntut ilmu, thalabul ilmi. Terlebih yang akan kita kaji yaitu mengenai pasolatan. Ini saya tanya dulu. Ini pertanyaannya boleh jawab, boleh dibatin ya. Kira-kira setelah bulan Ramadan, kemudian Syawal kan, di bulan Ramadan kita itu kemarin sholat fardu dan sholat sunnahnya itu relatif beda dibandingkan sholat-sholat selain di bulan Ramadan. Begitu atau tidak? Iya. Saya berikan contoh konkretnya. Di bulan selain Ramadan barangkali sholat wajib, untuk sholat wajib di bulan selain bulan Ramadan mungkin hanya beberapa.
mungkin subuhnya saja atau pas maghribnya saja. Tetapi di bulan Ramadan itu isya sepertinya lebih banyak yang ikut maghrib dan isya. Isya, subuh juga ada. Nah, jika di bulan Ramadan ada peningkatan dari segi kuantitas sholat berjamaah di masjid, maka ada baiknya setelah bulan Ramadan, bulan Syawal dan seterusnya sampai nanti ketemu lagi bulan Sya'ban sampai ketemu Ramadan, kita pertahankan, bahkan kita meningkatkan kuantitas dan kualitas kita sholat berjamaah, terutama sholat fardu di masjid. Yang membuat pembeda antara kita dengan orang yang sesama muslim saja itu adalah sholatnya. Jadi kalau saya pernah menyampaikan, bedakanlah dirimu dengan orang lain perihal sholatnya. Bedakan, bukan berarti beda jumlah rakaatnya, bukan berarti beda gerakannya, bukan, tetapi dari segi kualitasnya. Kalau ada orang lain sholat fardu dilakukan, maka kita pun melakukannya, tapi harus ada bedanya. Apa bedanya? Sholat fardu kita di awal waktu. Kalau orang lain melakukan sholat fardunya di awal waktu, kita harus beda. Apa itu? Dilakukan berjamaah. Kalau orang lain berjamaah, kita lakukan berjamaahnya di masjid. Kalau ada orang lain juga berjamaah di masjid, maka kita terus cari yang lebih baiknya. Apa itu? Shaf awal bagi bapak-bapak atau yang laki-laki, yang perempuan di paling belakang. Kalau juga masih seperti itu, sama juga yang lain, maka apa? Kita datang lebih awal. Untuk apa? Sholat sunnah, yaitu sholat sunnah qobliyah. Orang lain juga sama melakukan kalau qobliyah, maka kita ada sholat tahiyatul masjid. Terus aja. Orang lain juga sama ada tahiyatul masjidnya. Kita bedakan lagi, sholat duha. Sama orang lain juga ada sholat duhanya, sholat tahajud. Sama tahajudnya, kita bedain. Kalau orang lain 2 rakaat, kita 4. Orang lain 4, kita 8. Terus jadi pembedaannya kita dengan orang lain itu adalah sholat. Jadi kualitas sholat itu kita menjadikan pembeda. Pak, gimana kalau saya itu aslinya itu pengen ke masjid, tapi keadaan di rumah tidak memungkinkan. Sekiranya tidak bisa, tidak usah dipaksakan, ya, kecuali bisa dirembuk dengan keluarganya. Mungkin kan beda orang, beda situasi setiap keluarga. Ada yang mungkin yang sakit, atau ada istri yang sakit, atau ada orang tuanya yang sakit, atau ada harus ngomong yang bayi dan lain-lain. Maka apa? Dirembuk aja, dirembuk dengan sesama keluarga. Saya ke masjid ya. Oh iya, nanti gimana kalau di sini? Oh, kalau gitu saya ke masjidnya setiap subuh ya. Jadi ada ke masjidnya, berjamaah ke masjid di antara 5 waktu itu. Kenapa sih? Ini rahasianya kan? Ini sepele tapi orang lain banyak yang mengetahui, tapi mungkin akan dianggap biasa aja. Apa itu? Langkah kakinya seseorang ke masjid, 2 langkah kanan kiri, itu kan berbeda dengan orang yang sholat tapi tidak di masjid. 1 langkah dia itu akan mengangkat derajat, 1 langkah menghapus dosa. Jadi kalau kita itu merasa banyak dosa, maka apa? Kita perbanyak istighfar. Di antaranya selain istighfar secara lisan, juga dengan arkan, dengan perilaku. Apa di antaranya? Datang ke masjid. Ada yang masih yang ngeyel. Itu kan kalau jalan kaki. Bagaimana kalau pakai sepeda motor? Kalau pakai sepeda? Nah, kita pakai ilustrasi kan nggak apa-apa. Roda depan, kaki kanan. Roda belakang, kaki kiri. Bagaimana kalau mobil? Ya, berarti 2 orang. Pokoknya gampang dibuat sebisa mungkin positive thinking. Intinya itu kita ke masjid. Perkara kita mau naik sepeda, mau jalan kaki, mau naik mobil, atau mau apa gitu,
ke masjidnya itu satu langkah kakinya menghapus dosa, mengangkat derajat. Nah, mengangkat derajatnya kita oleh Allah bukan berarti secara tidak langsung, wah ini kemarin jabatannya ini sekarang meningkat. Bukan itu saja. Tetapi apa? Dari perilaku orang yang ke masjid diangkat derajatnya oleh Allah, di antaranya apa? Ketika dia ke masjid itu menginspirasi, memberikan orang lain tertarik. Ini kalau tidak salah, alhamdulillah ini Mas Denny ya, sekarang sudah ke masjid ini ya, Mas Denny itu ya. Jadi alhamdulillah tertarik. Nah, lama kelamaan kita ajak ke masjid di pas sholatan malam Selasa atau malam Rabu atau pas malam Kamis. Itu tidak wajib, yang penting ke masjidnya. Kan kita juga mengamatin. Siapa tahu itu menginspirasi kan. Kalau tahun kemarin Mas Febri, terus sekarang tahun ini Mas Denny, itu alhamdulillah ada meningkat. Itu yang saya secara kasat mata saya lihat. Itu terus mengerembet, si fulan ke masjid, si itu juga ke masjid, masa aku gak ke masjid? Nah, itu Allah angkat derajatnya. Itu apa? Membuat orang lain tertarik untuk ke masjid. Bukan berarti diangkat derajat dia awalnya gajinya biasa, misalnya 500 misalnya jadi 600. Itu ada secara ekonomi, hitung-hitungan finansialnya, harta materi. Tetapi yang di luar itu, Pak Haji Prapto itu kan bagaimana coba? Ini apa, menginspirasi juga itu ke masjid, usia sepuh, jalan kaki setelah subuhan biasanya senam ya, ada gerakan. Itu kan menginspirasi. Orang yang sudah sepuh saja itu ke masjidnya sergap, masa yang masih muda nggak ke masjid? Ya. Ini makanya di sini ada berapa anak muda? Kira-kira usia paling muda berapa? Kemudian kita prediksi usia misalnya sekarang 40. Oh, berarti 40 tahun. Jeda dengan yang paling senior berapa tahun? Nah, kira-kira 5 tahun yang akan datang berarti 45 tahun. Ada nggak penerusnya yang usia 40 tahun yang akan datang? Yang sekarang 30 atau 35 tahun? Nah, itu kita perlu pikirkan ke sana. Terus gimana itu? Makanya kita sering ke masjid supaya ajak keluarganya, supaya orang lain itu ikut ke masjid. Gak bakal rugi ke masjid itu ya. Mesti akan ada banyak hikmahnya. Hadirin rahimakumullah, dikaitkan dengan Syawal kemudian sholat, peningkatan kuantitasnya dari sholat malam. Ya, karena ini babnya pas sholatan, maka saya penekanannya ke dalam hal sholat. Bacaannya, gerakannya sekarang lebih dimaksimalkan. Bapak-bapak kan melihat ya, mungkin ibu-ibu nggak kelihatan. Di sini kan ada jamaah yang spesial. Kalau sholat maghrib, asar, isya itu, mas-mas yang di yang sini, itu kan apa? Menginspirasi kita. Dia aja mau ke masjid. Ya meskipun habis sholat langsung jalan gitu ya. Tetapi itu kan bisa diingatkan, Mas, habis sholat doa. Mau dia diajarin doa, istighfar, Allah. Jadi belum lancar menyebut astagfirullahaladzim, tapi dia sudah ada niat untuk membaca istighfar. Lah kita ini yang secara itu lebih harusnya lebih sergap ya. Itu emang inspirasi. Oh, kita bersyukur loh. Bacaan istighfar kita, bacaan Al-Fatihah kita bisa lebih mendekati sempurna. Nah, itu untuk inspirasi semua. Yang ibu-ibu tahu nggak? Mungkin kalau yang ibu-ibu ini ya tahu, tapi nggak. Kalau yang bapak-bapak kan tahu. Itu awalnya kan di sini, terus di sini, sekarang diposisikan di pinggir pintu, dekat pintu. Supaya apa? Begitu dia selesai doa langsung keluar, itu tidak melewati orang yang sedang wiridan atau berdoa ya. Ya sedikit-sedikit, nggak bisa dikerasin. Woi, rentok, memang nggak bisa. Oh, orang seperti itu kan beda ya dengan yang biasa, jadi dengan halus.
di apa namanya itu, dibombong aja dulu ke masjid, udah sip itu aja udah seneng. Ya, dibombong ya, dibombong itu pada dipuji-puji gitu ya, disanjung. Yang penting keseragapnya ke masjid aja sudah lumayan. Oke, baik, hadirin rahimakumullah. Ini malam ini saya mendapat ada pertanyaan yang dulu itu belum dijawab mengenai kenapa menggunakan kata Ali Ibrahim dalam tahiyat. Kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, ini Ali Ibrahim, kemudian Ibrahim dan Ali Ibrahim. Ini yang jadi pertanyaannya, kenapa kok sampai Ali Ibrahim? Kenapa tidak Ali Musa atau Adam atau Nuh yang lain? Baik, ini sebenarnya pernah saya bahas ketika bab tahiyat. Tapi barangkali ini yang pas tidak hadir, maka saya sampaikan ulang di sini. Hadirin rahimakumullah, dalam bacaan tahiyat dalam salat itu ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada yang wa ali Ibrahim, tidak ada kata alanya. Wa ali Ibrahim. Jadi pertanyaannya ala Ibrahim, Ali Ibrahim, kenapa kok Ali Ibrahim? Nah, kita akan bahas ya. Kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau memberikan sholawat rahmat kepada Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Ibrahim. Kalau disingkat, siapakah Ali Ibrahim itu? Maka jawab ringkasnya yaitu keluarganya Nabi Ibrahim alaihis salam. Ali Ibrahim, Ali itu dimaknai sebagai keluarga, juga dimaknai sebagai pengikut. Dalam surat apa tuh? Al-Mu'min, Ghafir, surat ke-40. Ali Fir'aun itu bukan keluarga Fir'aun, tapi dimaknai sebagai pengikut. Tetapi di sini Ali Ibrahim yaitu siapa? Keluarganya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti kan dari Nabi Ibrahim itu akan akan lahir keturunan-keturunannya, pilihan-pilihan, orang-orang pilihan yang menjadi mursalin, Rasul Allah, juga Nabiullah. Siapa di antaranya? Nabi Ismail, Nabi Ishak, lalu sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang bertanya, kenapa sampai Ibrahim? Kok enggak Nabi yang lain? Kan mungkin saking penasarannya, kenapa Ibrahim? Nah, ini nanti dikaitkan dengan Al-Quran, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 129. Jadi kenapa kok sampai dalam bacaan tahiyat dalam sholawat itu setelah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW juga ada sholawat untuk Ibrahim, kemudian keluarga atau Ali Ibrahim. Dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu sangat mendoakan, sangat berharap, memohon kepada Allah supaya keturunan-keturunannya itu menjadi orang-orang yang melakukan sholat, muqimas sholah. Lalu apalagi di antaranya yaitu supaya dari keturunannya Nabi Ibrahim itu akan ada Rasul, kemudian yang membacakan Al-Quran, kemudian yang mengamalkan, yang mengajarkan Alkitab, serta hikmah, serta membersihkan umat-umatnya. Ini diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Doa Nabi Ibrahim ini, Rabbana, ya Tuhan kami, Allah maksudnya, wab'as, dan utuslah. Wab'as, bahasa ini fi'il amar, wab'as fihim, dan utuslah olehmu fihim. Fihim maksudnya apa? Di dalam keluarga mereka, keturunan Nabi Ibrahim, rasulan, yaitu seorang rasul minhum, seorang rasul utusan Allah dari golongan mereka. Yatslu alaihim, yaitu orang yang membacakan alaihim kepada
umatnya atau golongannya ayatika, ayat-ayatmu. Ini belum Al-Qur'an ya, masih ayatika, ayat-ayatmu. Wa yu'allimumul kitaba, dan dia itu mengajarkan kepada mereka, kepada umat-umatnya al-kitaba, kitab. Ini kitab Allah. Wal hikmata, serta hikmah. Wa yuzakkihim, dan mereka itu membersihkan, dan si ini seseorang itu wa yuzakkihim, dia itu membersihkan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah antal azizu, engkau maha perkasa, al hakim, serta maha bijaksana. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa, dalam bayangannya itu dia mendoakan ada seseorang dari keturunannya nanti, satu orang itu apa? Dia diutus oleh Allah menjadi rasul. Nah, itu dikabulkan ketika apa? Ketika Nabi Ismail, ketika Nabi Ishak, dan seterusnya. Tetapi yang dimaksud di sini yaitu Nabi Muhammad. Nah, bentuk ungkapan terima kasihnya kepada Nabi Ibrahim yang mendoakan supaya ada utusan, ada seseorang dari golongannya yang menjadi rasul, yaitu apa? Diberikan sholawat. Allahumma kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu alasannya. Jadi kalau ditanya siapakah yang masuk ali Ibrahim, yaitu keluarganya Nabi Ibrahim alaihis salam, termasuk keturunan-keturunannya, anak cucunya, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada yang bertanya lagi, kenapa kok sampai Ali Ibrahim disebutkan padahal di depan sudah ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung? Nah, ini jadi pembedanya. Dulu kan pernah saya menyampaikan ada pembanding. Kata kama itu artinya membandingkan. Ada yang dibandingkan, ada yang pembandingnya. Yang dibandingkan siapa? Nabi Muhammad. Siapa pembandingnya? Nabi Ibrahim. Dibandingkan di sini meskipun tidak sepadan, enggak sepadan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah khatamin nabiyyin, sayyidul anbiya. Kalau Nabi Ibrahim itu salah satu dari Nabi Ibrahim, salah satu dari Nabi Allah yang menjadi bapaknya para nabi. Tetapi dari segi keistimewaan jelas Nabi Muhammad lebih istimewa. Kok digunakan kata kama sholaita, sebagaimana engkau telah memberikan sholawat kepada Nabi Ibrahim? Nah, maksudnya pernah Allah berikan sholawat kepada Nabi Ibrahim, diberikan kepada Nabi Muhammad juga. Jadi ini ada pembanding. Bapak Ibu kalau membaca sholawat ini seperti biasa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Coba dibayangkan itu Ibrahim, Nabi Ibrahim yang cikal bakalnya para nabi. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Kan kalau dalam malam kemisan Pak Haji Kasiran atau Pak Dawam itu kan kita kadang memberikan syukur kemudian doa kepada para sesepuh yang sudah wafat. Nah, itu yang dilakukan gondong. Kalau secara umum Nabi Muhammad terus Nabi ke Nabi Ibrahim. Maka ada sholawat kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini bacaan sholawat ini ada yang menyebutnya sebagai sholawat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah karena ada kata-kata Ibrahim. Jadi kenapa kok bukan Nabi Isa, bukan Nabi Musa? Ini tadi ada dasarnya. Bisa merujuk kepada surat Al-Baqarah surat kedua ayat 129. Itu yang menjadi pembahasan utama pada malam hari ini. Mengenai siapa Ali Ibrahim dalam sholawat tahiyat, maka dijawab yaitu keluarganya atau anak keturunan Nabi Ibrahim, termasuk Ibrahim sendiri alaihissalam. Itu ya. Terus kalau sampai keistimewaan Nabi Ibrahim sebenarnya banyak. Ini di malam Kamis juga diajarkan
diamalkan salah satu doa Nabi Ibrahim, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nah, itu jangan lupa ya dibaca setiap selesai sholat. Kenapa kok sampai perlu dibaca? Karena kita itu sekarang aja nih kita bisa melihat anak-anak muda sekarang, bapaknya, ibunya, simbahnya ini ke masjid, tapi cucunya bagaimana? Tapi anaknya bagaimana? Suka nggak ke masjid? Tertarik nggak ke masjid? Nah, kecuali selain hari Jumat ya, selain hari Jumat, selain Jumatan maksudnya. Mau nggak ke masjid? Sholat fardu itu mau nggak ke masjid? Dan memang harus dipaksakan. Karena kekuasaan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, apa? Kita pakai senjata terakhir, yaitu apa? Doa. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Siapa tahu doanya ini dibaca juga oleh para sesepuh kita. Orang tua kita yang sudah wafat bisa jadi berdoa kepada Allah, mendoakan supaya anak cucunya itu suka mengerjakan sholat. Makanya kita ini suka ke masjid. Bisa jadi. Nah, kenapa bisa jadi? Karena kita kan tidak hidup sejaman dengan orang tua yang kakek nenek yang sudah meninggal duluan. Bisa jadi kan di antara doa mereka itu Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Bisa jadi. Rabbij'alni, ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku, Rabbij'alni muqimas sholah, orang yang mendirikan sholat. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku, dari anak cucuku. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah kabulkanlah doa ini. Doanya mungkin pas kakek nenek wujud kita itu masih ada, mungkin belum diijabah. Ternyata diijabahnya sekarang. Ini buktinya bapak-bapak, ini ibu-ibu hadir ke sini mau ke masjid untuk sholat. Ya, doanya para orang tua kita. Maka balas budi kita itu kita juga mendoakan mereka. Di antaranya dengan Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Meskipun sudah meninggal, ya kita memintakan kepada Allah, Allahumma gfirli warhamni, Allahumma gfirli wa liwalidayya, untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal atau yang masih, kita tetap doakan. Kan kita tidak mungkin seorang anak itu bisa membalas jasanya orang tua, jasa ibu terutama ya. Apa ada anak laki-laki mau mengandung? Tidak ada ya. Sebaik-baiknya anak, tidak mungkin dia bisa membalas jasa ibunya dalam bentuk mengandung. Dibayangkan itu 9 bulan, kurang lebih 9 bulan, dari mulai berapa kilo terus berkembang, ada yang sampai 3, ada yang setengah, ada yang 4 kilo bahkan di perutnya itu 9 bulan mau tidur gini. Nih Mas Irfan belum punya istri ya. Kalau sudah punya istri tahu ya bagaimana itu susahnya itu ya. Lihat istri mau tidur miring ke kanan, pegel ke kiri. Nah, kalau sudah punya istri itu kerasa bagaimana maksudnya? Kerasa betapa perjuangan seorang ibu ketika mengandung. Dulu kan juga saya pas masih belum nikah itu ya nggak begitu terasa. Hidup bersama dengan yang istri saya ketika hamil, oh ini zaman istri saya itu enak. Ini saya punya cerita. Saya itu lahirnya ketika ibu saya itu nyuci di kolam, kebelet, kemudian langsung bapak saya lagi di sawah, kan orang petani ya. Bukan, lagi ke Bandung kalau tidak salah. Pokoknya keluar. Bayangkan dulu kan nggak ada telepon. Ada telepon tapi di tempat saya nggak ada. Saya itu lahirnya itu ibu saya lagi nyuci di kolam. Ini diceritain. Kemudian kerasa terus ke rumah belum ada paraji, dukun bayi. Belum hadir waktu itu. Ada tetangga. Langsung alhamdulillah brojol gitu ya. Itu zaman dulu. Habis itu baru ada dukun bayinya ya di kampung ya. Sekarang
mau berapa bulan sudah ada, oh ini kira-kira laki-laki atau perempuan, kan ketahuan, bisa menyiapkan nih bajunya kira-kira baju yang lanang apa yang perempuan gitu ya. Terus ada kontrol, ada periksa. Saya tanya, Ma dulu waktu mengandung tuh gimana? Waktu dulu itu ya, boro-boro mau ke puskes, nggak ada puskesmas maksudnya, tidak ada ya. Wong saya kecil aja, sampai saya masuk mau keluar SD ya, puskesmas itu ada satu di kecamatan, di sana di kecamatan Mandirancan. Nah, sekarang sudah dipecah. Ini cerita ya. Jadi perjuangannya seorang ibu ketika mengandung ya. Nah, makanya jangan sampai durhaka kepada orang tua, kepada ibu terutama. Pokoknya ibu mah kita doakan, kita mengalah aja kepada ibu ya. Saya juga kemarin pas liburan, makanya saya gini istri saya, Bun, saya nanti liburannya pas mudik lebih banyak di rumah saya, di rumah Kuningan ya. Iya nggak apa-apa. Ya karena kakak bapak saya sedang sakit ya. Jadi istri saya di tempat ibunya ya, bukan berarti ada masalah. Maksudnya apa? Biar dia juga happy dengan keluarganya di rumah. Kenapa? Setiap hari di sini kan, wah mau tidur, mau bangun tidur udah pusing, nanti mau masak apa, beresin barang-barang. Sekali-kali diberi refreshing ya. Healingnya istri itu ya dibiarkan ke tempat orang tuanya. Ya, begitu bukan yang ya begitulah. Jadi uang keluar biaya besar itu nggak kerasa, yang penting bahagia ya. Dan bahagianya ketemu orang tua bagi yang lama nggak bertemu itu nggak bisa dideskripsikan dengan nominal uang ya. Bisa ibaratnya uang bisa dipinjam, tapi kalau ketemu orang tua kan jarang-jarang. Apalagi sekarang sudah resmi tidak ada COVID ya. Per malam Jumat, kalau malam Sabtu kemarin ya sudah nggak ada lagi COVID-COVIDan. Nah ini bentuk syukur kita terhadap orang tua, terhadap istri juga ya, terutama nih ya suami juga, ibu juga terhadap istri, kepada suami juga gitu ya. Saya punya teman, ini cerita. Ini si teman saya itu nggak kerja di rumah dan belum punya momongan. Terus apa? Saya itu sebenarnya pengen membahagiakan suami, tetapi suami saya itu kerjanya pagi, pulangnya sore. Terus kalau kamu membahagiakan suami gimana? Pokoknya begitu suami saya di rumah, jangan pegang pekerjaan rumah, dihandle semua. Lah ya wong dia ini belum punya omongan, jadi kan masih bebas itu ya. Termasuk menyiapkan sepatu, kaos kaki, itu yang sepele-sepele itu disediakan. Buka pintu, yang dilihat pertama tuh biar senyumnya. Wah luar biasa ya. Saya iri, saya bilang gitu. Saya pulang ke rumah itu nggak ada orang. Kadang saya membukakan pintu untuk istri saya. Berangkat pun demikian ya. Tapi alhamdulillah ada yang disenyumin kan, ada yang belum nggak disenyumin ya. Pokoknya kita bersyukur dengan keadaan kita, nikmati, syukuri aja, tidak usah banyak mengeluh. Oh iya, ini saya sambil mengingatkan ini pernah sampaikan di Pak Tatom ya kemarin ya, keluarganya Pak Tatom kemarin. Jadi kita itu jangan sampai berhenti memberi, menerima dan meminta nasihat kepada orang lain. Jangan sampai kita itu berhenti untuk meminta, memberi dan menerima nasihat dari orang lain. Yang dimaksud dengan orang lain itu berarti bukan kita sendiri. Bisa jadi anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, tetangga kita. Jika ada yang memberi nasihat, maka apa? Terima saja. Terima itu bukan berarti mematuhi apa yang disarankan atau dinasihati. Sekiranya itu secara logika, secara nalar kita itu pendapatnya ada yang lebih kuat lagi. Tetapi kalau ada nasihat-nasihat dari orang tua, dari orang lain, maka kita terima. Jangan sampai berhenti, aku nggak mau menerima nasihatnya si fulan. Lah kenapa? Dia kan gini. Tidak bisa. Tetap terima nasihat. Biarkan kuping kita itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas kuping, kita mendengarkan nasihatnya orang lain. Perkara nasihatnya nyelekit ke hati atau tidak, abaikan. Terima aja dulu. Terima aja.
Jadi jangan sampai menolak nasihat orang lain. Setelah itu apa? Kita juga butuh meminta nasihat kepada orang lain, karena kita itu keterbatasan ilmu pengetahuan. Ini bagaimana ya kalau misalnya di masjid ini bocor nih, kita minta nasihat orang lain. Nah, nasihatnya kepada yang ahli, minta nasihat. Lalu kalau kita sudah terbiasa menerima nasihat, sudah biasa meminta nasihat, sekarang kita yang aktif, kita memberi nasihat. Ya, memberi nasihat itu kadang orang juga akan berkomentar, lah bagaimana saya memberi nasihat? Saya itu nih ngomong angel, mungkin kalimatnya nggak bisa pas, emosian dan lain-lain. Nasihat itu tidak harus lewat lisan. Nasihat itu bisa lewat perbuatan. Tidak hanya lisan, tapi juga dengan arkan. Itu tadi saya berikan contoh ke masjid. Ini mah strategi dakwah saya. Kalau pulang dari masjid subuh, kenapa saya tidak langsung ke sini aja biar singkat, tapi dadak muter? Karena saya juga ingin mendakwahkan orang sana yang saya lewati supaya apa? Ke masjid. Ini rahasia ya. Jadi kenapa kok saya itu kalau pulang ke masjid dari subuhan kok dadak muter? Ada yang suka lihat saya kan? Sana. Jadi biar Pak Uut jam 5, setengah 5 pulang dari masjid. Saya sudah bangun, tapi saya itu ngurus yang lain. Lah kenapa nggak ke masjid dulu? Meskipun ke masjid subuhan, habis sholat istighfar, assalamualaikum, Allahumma sholli Muhammad, Allahumma firli, kemudian kembali ke pekerjaan, kan bisa. Tetapi kok kenapa enggak? Jadi ini rahasia, tapi disampaikan ya. Jadi ketika saya melewati itu, saya baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mendoakan mudah-mudahan orang-orang yang saya lewati itu, sekitar yang saya lewati itu mengikuti, mau ke masjid. Jadi bukan asal-asalan gegayaan cari udara, enggak. Ada namanya dakwah terselubung ya. Ada muatan tersembunyi supaya orang lain itu ke masjid. Kring, bunyi kring. Oh tanda, pasti Pak Ut lewat ini. Bisa jadi pas pertigaan itu yang depan beludah kring kring. Oh berarti Pak Ut lewat. Siapa tahu orang yang mendengar akhirnya aku ya iso ke masjid. Pengennya gitu ya. Tapi kan hidayah itu urusannya Allah. Kita mah hanya ikhtiar. Maka jangan sampai kita berhenti untuk memberi nasihat. Jangan berhenti untuk meminta nasihat. Jangan berhenti untuk menerima nasihat, termasuk dalam kesempatan ini. Saya kira itu ya. Ada waktu berapa? 4 menit. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Atau cukup biar bisa selonjoran dulu? Ada pertanyaan. Ini ada yang masukkan, Pak Ut kan bapak solatan, kenapa kok nggak ada praktek? Nah, itu pertanyaan, ada yang bertanya. Ada yang kedua, kenapa kok sholat langsung ke sholat? Lah wudunya kapan? Ini juga pernah saya sampaikan kan. Ini ada yang masukkan, bagaimana kalau praktek wudu? Bagaimana kalau praktek sholat? Kan pas sholat itu praktek, bukan teori. Oh iya, memang pas sholat itu praktek dan ada teorinya supaya lebih bermakna. Ada yang mau bertanya? Cukup? Ini terima kasih. Monggo Pak. Nggih. Pak Pur. Assalamualaikum. Satu. Saya paksakan untuk bikin 1, 2 apa itu, pokoknya sebagai istilahnya teladan Pak Pur, daripada banyak nasihat harus sudah teladan bisa dicontoh istilahnya dalam kesehariannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah ya. Semua juga teladan ya, memberi contoh kepada yang lain. Pak Pur, ada yang lain? Ini terima kasih yang bisa hadir hari ini. Mudah-mudahan minggu depan dan berikutnya Allah berikan kekuatan supaya tetap ada kesempatan, kemauan untuk talabul ilmi. Kapan-kapan di sela-sela malam Rabu itu saya minta teman saya mengisi yang
yang lain ya, pas sholatan tapi yang isi orang lain gitu ya, kan supaya apa, beda, nggak bosan, nggak jelek paut terus dan apa, membuat segar ya, biar segar insya Allah. Ada lagi? Kalau cukup kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Cukup ya? Oke, baik, kita akhiri dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.